Salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa di minggu terakhir dari bulan Juli. Begitu cepat waktu berlalu, tapi kita mau tetap menyiapkan hati kita untuk dekat kepada Allah. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah hari ini, dan hari ini kita akan merayakan Hari Anak bersama-sama keluarga kita, keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita saksikan lebih dahulu video klip pelayanan GRI, Yayasan Pama dan Yayasan Mika. Silahkan kita saksikan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau bahkan mungkin sedang dirawat di rumah sakit, atau harus beristirahat di rumah, tapi kita tahu bahwa Allah turut menyertai kita. Dan kita mau
meskipun melalui online, tapi ibadah ini boleh membawa hati kita semakin dekat pada Tuhan. Berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah ini. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan syukur kita. Datang ke hadirat-Nya karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Tidak pernah terlambat pertolongan-Nya untuk hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Tolong
sekali lagi, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, di penghujung bulan Juli pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur diundang di dalam kebaktian, memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan buat kami. Banyak hal yang harus kami kerjakan sepanjang kami ada di dunia ini. Bapa, biarlah kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau pada hari ini. Hati kami boleh berpaut kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami menyadari di luar Engkau kami tidak akan pernah mampu berbuat apapun juga. Tuhan, ketika kami menapaki hari-hari kami sadar banyak hal yang membuat hati Tuhan berduka atas ucap, tingkah laku, bahkan pikiran kami. Kami melukai sesama kami. Kami melukai pasangan hidup kami, melukai anak-anak kami, orang tua kami, bahkan melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila kami semakin menyadari bahwa kami harus berubah hari ke hari, untuk kami tidak lagi sama dengan dunia ini. Tetapi kami terus berpaut kepada Engkau, karena Engkaulah teladan kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Biarlah pagi ini ketika kami menikmati persekutuan dengan-Mu, di dalam satu tema untuk Hari Anak, kami boleh sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, sungguh-sungguh boleh berkonsentrasi untuk mau mendengar kebenaran firman-Mu. Pendeta Netson, bilang Kau urapi segala persiapan yang sudah dilakukan, Kau yang menolong. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang sudah memanggil kami, dan yang terus meneguhkan panggilan pelayanan itu untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh semakin hidup dekat kepadamu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, saya akan membacakan berita pengampunan dan berita anugerah. Demikian dari Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Keluarga memiliki sejarah masing-masing. Kita tidak bisa memilih keluarga kita seperti keluarga tetangga. Keluarga kita menjadi keluarga yang unik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan secara khusus menyayangi kita. Timothy tidak pernah menyadari atau tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan memiliki anak yang autis. Archibald namanya. Archibald unik dan dia mau sejak kecil. Archibald tahu memang dia tidak seperti anak yang lain, tetapi dia memiliki keunggulan, yaitu Tuhan mengasihi dia.
Sebab itu sejak kecil Timothy mengabadikan hal-hal unik yang terjadi di sepanjang hidupnya. Dan waktu dia besar, itu menjadi satu buku. Bahkan buku foto-foto itu menjadi kebanggaan karena mendatangkan berkat untuk keluarga mereka. Bapak Ibu, generasi cinta Tuhan menjadi generasi yang perlu kita bentuk bersama. Bukan karena apa yang ada yang kita lihat sehari-hari, tapi karena tahu Tuhan menganugerahkan hal yang khusus di keluarga kita. Sebab itu mari kita bersyukur, hanya ada satu kunci yang penting, dekat dengan Allah. Dan mari kita menaikkan pujian kesukaan kita, hanya dekat Allah kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya undang lagi jemaat bangkit berdiri, mari kita menikmati pujian ini, kita bersuka cita bersama, bersuka cita untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya yang pria, bapak-bapak, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Katakan, daripada nyala keselamatanku. Bersama-sama, Ia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya kaum ibu, wanita, silakan. Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan demikian baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita di rumah atau dimanapun Tuhan tempatkan hari ini mengikuti ibadah online ini, tapi kita tahu bahwa bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang mendadak atau sesuatu yang sudah kita persiapkan sebetulnya. Karena Tuhanlah yang menggerakkan kita, Tuhanlah yang mengundang kita untuk hadir. Sebab itu kalau kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari pasti ada berkat indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan mau berkata-kata kepada kita. Masih ingat Samuel waktu masih kecil, 3 kali Tuhan memanggil dia. Dan saat yang ketiga, Imam Eli mengatakan, Samuel kembalilah kamu tidur, nanti kalau Tuhan panggil lagi katakan, Tuhan aku siap mendengar suaramu. Sebab itu hari ini kita juga mau berdoa yang sama Bapak Ibu. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau siapkan hatiku, aku mau diberkati oleh firman-Mu. Biarlah keluargaku boleh dipulihkan, keluargaku boleh mendapatkan berkat itu, dan keluargaku mengerti bahwa keluargaku adalah bagian dari generasi yang cinta Tuhan dan dicintai Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita naikkan ini sebagai doa kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Saya undang cepat bangkit berdiri. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Inilah hati kami ya Tuhan. Hati kami persiapkan untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan di Minggu Kudus hari ini. Karena firman Tuhan, firman yang kekal, firman yang benar, firman yang hidup, yang tidak pernah berubah. Walaupun situasi, kondisi yang kami hadapi mengalami perubahan, kami percaya firman Tuhan tetap menguatkan kami. Di Minggu Kudus hari ini, di hari anak yang akan kami peringati, biarlah firman Allah berbicara kepada kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami betul-betul mempersiapkan diri dengan satu perenungan firman ini. Yang menyampaikan, yang mendengarkan, dimanapun kami ada. Di ruangan ini, di rumah masing-masing, mungkin yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman yang akan kami renungkan minggu hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Kudus hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita di akhir bulan Juli, ya,
Dan hari ini kita akan memperingati Hari Anak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah menjadi anak. Ya, tidak ada seorang pun yang terlahir tanpa melalui orang tua, tanpa pernah menjadi anak. Kan tidak mungkin dia begitu lahir langsung tidak tahu orang tuanya seperti apa, gimana tiba-tiba langsung menjadi orang dewasa. Tidak ya. Bapak Ibu, kita lihat satu bagian kebenaran firman Allah. Saya membawa kita melihat dari Yesaya pasal yang ke-10 ayat 20 sampai 27a. Bisa memperhatikan di layar bagi Bapak Ibu yang di rumah, yang juga bisa memperhatikan di Alkitab. Demikian sabda Allah. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tebrau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Generasi yang cinta Tuhan, itu yang akan kita renungkan. Ketika kita bicara tentang generasi, maka generasi itu selalu berganti. Generasi itu tidak akan pernah bertahan dalam satu waktu tertentu, pasti akan berlalu. Siapapun dia, dan kapanpun dia, pasti generasi akan muncul generasi berikutnya. Generasi pertama ada, generasi kemudian pertama lewat, muncul generasi kedua lewat, muncul generasi ketiga, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ketika kita hidup dalam satu durasi waktu yang terus menerus berjalan, yang terus menerus bergerak. Gak mungkin kita saya terus ada dalam generasi di tahun 2021 misalnya ya, saya tetap seperti begini. Tidak, saya akan bergerak dan bergerak, kita akan bergerak, akan muncul generasi yang baru. Ketika kita memperhatikan bagaimana kehidupan manusia di dalam generasi yang ada zaman ini. Saya pikir bukan hanya generasi yang ada zaman ini. Maka kalau kita memperhatikan kondisi, terkadang kita menjadi orang yang pesimis terhadap generasi anak cucu kita. Seperti apa mereka ke depan, bagaimana pergumulan yang mereka hadapi. Kejahatan demi kejahatan dengan mudah kita saksikan. Kejahatan demi kejahatan dengan mudahnya generasi melakukannya. Baik itu narkoba, obat-obat terlarang. Ya, kalau Bapak Ibu sering nonton misalnya khusus bagian bagaimana kriminal, ya, maka kita mendapatkan di sana, kita bisa menyaksikan bukan hanya orang dewasa.
Orang-orang muda, anak-anak yang di bawah usia, di bawah umur pun terlibat dalam banyak hal kejahatan. Nah itu minuman keras, pencurian, mabukan, minuman, dan bahkan pembunuhan, tawuran dan sebagainya. Tak jarang juga ketika anak-anak muda yang tidak lagi memperhatikan bagaimana kehidupan, menjaga kekudusan hidup, sehingga dengan mudah terkadang ada orang-orang tertentu menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya kepada sang pacarnya. Padahal masih sekolah misalnya ya. Ini gambaran betapa bobroknya generasi yang ada. Betapa bobroknya kehidupan manusia. Hal-hal demikian bukan hanya kita jumpai di kalangan orang-orang yang tidak Kristen. Orang-orang yang menyebut diri Kristen pun terkadang ada hal-hal demikian. Beberapa waktu lalu saya kaget ketika ada ex-siswa yang pernah kami ajar di salah satu daerah, di salah satu kota. Lalu temannya memberitahukan, Pak, si ini sudah begini, si itu sudah begini. Tangis loh kita. Menjerit hati kita yang pernah mendidik, mengajar mereka itu. Generasi muda. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memperhatikan bagaimana kehidupan generasi-generasi muda. Kenapa mereka begitu mudah untuk tidak setia kepada Tuhan? Kenapa mereka begitu mudah untuk tidak taat kepada Allah? Kenapa mereka begitu mudah meninggalkan gereja? Kenapa mereka begitu mudah meninggalkan kekristenan? Kenapa mereka begitu mudah membiarkan diri jauh dari jalan Allah? Tentu ada dua faktor yang sangat penting. Faktor eksternal, tentu saja sesuatu yang terjadi. Eksternal ini eksternal dari kekristenan. Yang di luar kekristenan. Barangkali sebagian anak muda akan berkata, saya begini karena terpengaruh oleh zaman. Saya begini terpengaruh karena modernisasi yang harus saya ikuti. Kalau saya tidak begini, saya tidak diakui. Kalau saya tidak begini, saya tidak dianggap sebagai teman oleh mereka. Faktor eksternal. Ya, ada juga yang terpengaruh oleh karena penderitaan. Betapa beratnya hidup. Karena saya tidak mau lagi hidup berat dan saya ingin menyelamatkan hidup saya dari hidup yang tertindas, hidup yang berat, hidup yang terjajah, hidup yang miskin. Maka lebih baik saya memilih jalan untuk tinggalkan gereja misalnya. Tidak sedikit orang yang menyebut diri Kristen, anak-anak muda Kristen. Hanya karena demi ekonomi. Hanya karena demi reputasi yang sementara. Hanya karena demi cita-cita yang sesaat. Hanya karena demi jabatan-jabatan yang diiming-imingkan. Itulah salah satu faktor eksternal yang membuat kenapa tidak adanya kecintaan kepada Tuhan di sana. Tetapi yang menjadi penting dan sebagai otokritik atas diri kita sebagai orang-orang Kristen adalah faktor internal. Faktor internal ini seperti apa? Tidak sedikit faktor internal ini ada orang-orang yang begitu jenius, pemikiran-pemikiran yang cerdas di kalangan-kalangan intelektual Kristen. Kalau kita membaca buku ya, ada penafsiran-penafsiran yang sudah begitu keluar dari kebenaran Alkitab. Dan bahkan ada yang tidak mengakui lagi Yesus Kristus Tuhan. Tidak lagi mengakui Roh Kudus adalah Allah. Padahal menyebut diri Kristen. Bukan hanya itu. Pikiran-pikiran yang demikian lalu mempengaruhi kehidupan anak-anak muda yang giat membaca, yang giat belajar, yang giat menyelidiki kitab suci. Lalu bertanya. Menjadi bimbang hati mereka. Faktor internal bukan hanya kepemikiran-pemikiran orang-orang cerdas yang kemudian menyelidiki kitab suci lalu menyelewengkan. Tetapi juga bicara faktor internal, seringkali juga kehidupan pelayan yang tidak menjadi kesaksian
bagi anak-anak muda, bagi anak-anak di dalam keluarga. Karena itu saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan juga saya bergumul dan menjaga kehidupan. Saya khawatir kalau anak saya, kedua anak saya berkata, Papa di mimbar sih begini, tapi di rumah begini. Ini pergumulan berat. Ya. Pergumulan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Papa di gereja sih pengurus begini, tapi di rumah begini. Kehidupan yang tidak lagi menjadi kesaksian bagi anak-anak muda dan anak muda bertanya, kalau begini ngapain saya ke gereja? Kalau begini ngapain saya melayani lagi? Kalau begini ngapain saya cinta Tuhan? Tidak sedikit juga ya, walaupun tidak semua. Ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelecehan seksual. Ada hamba-hamba Tuhan yang terjerat dengan hal-hal keuangan dan sebagainya. Ini tidak menjadi satu role model, tidak menjadi satu cermin yang benar bagi kehidupan. Generasi yang begitu cerdas, generasi yang begitu kritis terhadap kehidupan yang sedang berjalan. Karena itu ibu bapak saudara dikasih Tuhan. Mari kita kembali kepada satu bacaan kita. Ketika kita bicara tentang generasi yang cinta Tuhan. Bagaimana Israel yang dibuang oleh Allah, mereka yang dibuang ke suatu pengasingan oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan membiarkan bangsa lain untuk menindas mereka. Baik bangsa Asyur ataupun bangsa Babel yang akan menindas umat Israel. Sehingga di sana sekaligus juga menjadi satu penyucian, satu pemurnian. Yang mana umat yang sejati, yang mana umat yang sungguh-sungguh, yang mana umat yang hanyalah umat-umatan. Kalau kita memperhatikan kitab Hakim-Hakim juga setelah masa Yosua dan generasi-generasinya dipanggil Tuhan. Maka setelah itu Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 mencatat. Maka generasi berikutnya betul-betul mereka berpaling dari Allah. Betul-betul mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada ilah-ilah asing. Bagaimana mungkin bisa menjadi atau menghasilkan generasi yang cinta Tuhan? Generasi yang rusak melahirkan generasi yang rusak. Manusia yang berdosa melahirkan manusia yang berdosa. Generasi yang hancur melahirkan generasi yang hancur dan seterusnya. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang generasi yang cinta Tuhan. Apakah mereka? Seperti apakah mereka? Generasi yang cinta Tuhan dari bacaan kita maka generasi yang bersandar kepada Allah. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang bersandar kepada Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi maka firman mengatakan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel. Orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada apa yang mengalahkan mereka. Tidak lagi bersandar kepada Asyur, bangsa yang kuat yang pernah menindas mereka. Tetapi mereka akan bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan kenapa? Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah Israel. Generasi yang cinta Tuhan adalah generasi yang tidak bersandar kepada kekuatan mereka manusia. Sekalipun mereka punya keahlian, mereka punya kepintaran. Mereka punya uang. Tetapi mereka sadar. Sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Mereka tidak bersandar kepada kesementaraan itu. Mereka betul-betul bersandar kepada Tuhan. Zaman sekarang serba mudah. Anak-anak sekarang begitu lincah. Memainkan alat-alat digital. Terkadang saya sama istri justru kalah dari anak saya, anak kami yang berumur 7 dan 6 tahun. Mereka justru lebih tahu aplikasi ini. Dan ini menjadi satu ancaman kalau tidak hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati ini menjadi ancaman. Jangan-jangan mereka begitu mudah mengakses segala sesuatu. Lalu mereka pikir untuk apa kita lagi bersandar kepada Tuhan. Mau informasi ini perlu ada. Mau makan ini tinggal pesan.
Mau pergi ke sini tinggal pesan. Ini menjadi satu ancaman bagi generasi muda, bagi anak-anak kita. Sehingga mereka mungkin berpikir bahwa untuk apa percaya kepada Allah? Untuk apa mengenal Kristus? Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun sudah berlewat. Sekarang eranya sudah digital dan serba mudah. Sehingga bagi orang-orang tertentu, bagi anak-anak muda tertentu bicara tentang Allah, bukan lagi Allah yang mutlak, yang berkuasa. Tapi bagi mereka itu sudah relatif lah. Ya. Allahmu ya Allah. Ya, itu sudah relatif. Tergantung saya mau menilai seperti apa. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara, maka kita disadar ingatkan di hari anak ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Atau kita sebagai orang tua menyadarkan kepada anak-anak kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak bersandar kepada Tuhan, maka semua akan sia-sia. Kesia-siaan. Ketika orang tidak mengenal Tuhan. Tidak hidup dalam cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu ketika bicara tentang bagaimana Tuhan mengingatkan umat Israel. Supaya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka ulang berulang. Bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan dunia. Jangan bersandar pada kekuatan Asyur. Memang Israel pernah bersandar kepada kekuatan-kekuatan bangsa di sekitar mereka. Kepada raja-raja di sekitar mereka untuk menolong mereka. Ketika mereka melihat bahwa bangsa-bangsa lain seakan kuat dari mereka. Seakan-akan ilah bangsa lain lebih kuat dari Allah Israel. Lalu mereka berpaling. Maka dalam bagian bacaan kita tadi, ketika Tuhan berfirman, di satu sisa pembuangan di Asyur, Tuhan mengatakan tentang umat yang setia, tentang generasi yang setia, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang bersandar kepada Tuhan Allah Israel. Generasi cinta Tuhan bukan hanya mereka bersandar bagaimana mereka hidup dan bersandar pada Allah, tapi juga mereka setia pada Tuhan. Kesetiaan itu kan diuji dengan berbagai macam ujian. Ada diuji dengan waktu, termasuk penderitaan, dan mereka sedang dalam penjajahan, sedang dalam penindasan, sedang menjadi budak. Apakah mereka menjadi orang yang setia? Kalau generasi yang dilahirkan dengan cinta Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Seperti Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu ada di Mesir, di mana secara notabene Mesir itu tidak ada orang Israel yang kemudian memiliki penyembahan yang sama dengan Yusuf. Yang beribadah kepada Allah Yahweh. Tapi di sana Yusuf tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika istri Potifar membawa dia untuk melakukan dosa, maka Yusuf berkata, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Allah? Melakukan hal yang jahat ini. Kita melihat bagaimana kisah-kisah yang lain. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sekalipun mereka ada di pembuangan. Sekalipun mereka tertawan. Sekalipun mereka mengalami satu situasi yang sulit. Namun mereka tetap setia pada Tuhan. Bagaimana dengan kesetiaan generasi-generasi muda saat ini kepada Tuhan? Kira-kira bagaimana dengan generasi-generasi kita selanjutnya, anak-anak kita, cucu kita? Kadang juga saya bergumul. Lihat berapa lama sih saya bersama dengan mereka. Zaman terus berlalu, situasi-situasi seakan-akan terlihat semakin berat. Gimana pergumulan iman mereka. Tapi saya hanya bisa berdoa juga. Tuhan tolonglah mereka. Agar mereka tetap menjadi anak-anak yang setia. Generasi yang cinta Tuhan. Generasi yang bukan hanya bersandar kepada Allah. Bukan hanya mereka menjadi orang yang setia. Tetapi juga mereka adalah orang yang hidup di dalam satu keadilan. Hidup dalam satu kebenaran di sana. Ini disampaikan di dalam bagian di ayat yang ke-22. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Dan dari situ
timbul satu keadilan, timbul satu kebenaran yang meluap-luap. Dengan kata lain, maka generasi yang cinta Tuhan, generasi yang menghadirkan keadilan, generasi yang menghadirkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Itulah pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita membawa satu kebenaran, keadilan, entah di kerja kita, entah di studi kita. Dunia rusak. Lingkungan di sekitar kita mungkin rusak. Orang-orang di sekitar kita kerja, kita studi, ya, kita tinggal mungkin rusak. Tetapi kehadiran generasi yang cinta Tuhan, mereka membawa satu kebenaran. Mereka membawa satu keadilan. Mereka membawa sesuatu yang membuat hidup manusia yang rusak untuk berbalik kepada Allah. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda, atau kita sebagai orang-orang percaya, ya, menyetujui terhadap kejahatan, setuju dengan yang namanya dosa. Seorang bernama Richard Baxter, seorang teolog kaum Puritan, di dalam sebuah perenungannya mengatakan, kalau Tuhan membawa kita keluar dari sukacita dunia, membawa kita keluar dari kenikmatan dunia, ingat, Dia sedang mengukir satu kebenaran di dalam hati kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita bicara tentang generasi yang cinta Tuhan dari apa yang kita baca tadi, Yesaya mengatakan bahwa generasi yang cinta Tuhan, mereka mengalami satu pembebasan. Mereka mengalami satu kemerdekaan. Sebetulnya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik itu. Anak muda kan, anak-anak kan suka bebas. Suka tidak dibelenggu. Suka tidak dikurung. Gitu ya. Suka tidak diikat dengan aturan. Tetapi ketika mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan, justru di sana mereka dikatakan beban yang ditimpakan oleh Asyur ke bahumu akan kubuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ada satu kemerdekaan di dalam diri anak-anak yang cinta Tuhan. Ada satu kebebasan, kemerdekaan yang sejati di dalam orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Dan kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang membuat kita merasa takut, terintimidasi, tidak. Tetapi justru kemerdekaan ini, kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, adalah kemerdekaan yang membuat kita bersuka cita, berjalan di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam jalurnya Allah, berjalan di dalam jalannya Allah. Sehingga kalau kita membaca Mazmur pasal 1, berbahagialah orang benar yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Ya, melakukan Taurat itu siang dan malam. Tidak demikian dengan orang fasik. Ketika mereka mendapatkan satu pembebasan, mendapatkan satu kemerdekaan, jiwa mereka tidak lagi dibelenggu. Dosa tidak lagi membelenggu orang-orang yang hidup dalam cinta Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Ada penebusan yang dilakukan oleh Allah atas mereka. Bukan karena mereka bisa membebaskan diri, tidak. Tetapi karena Allah yang melakukannya. Bukan karena sisa-sisa Israel ini kuat untuk melawan Asyur, tidak. Tapi karena Tuhan yang berkarya bagi mereka. Ketika kita memperhatikan akan kehidupan zaman yang seakan-akan membuat kita, tadi saya katakan bahwa pesimis menghadapi dunia. Di tengah kondisi manusia yang berdosa. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, beban-beban berat yang dihadapi. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana bisa menghasilkan atau bagaimana bisa ada generasi yang tetap cinta Tuhan. Kan manusia berdosa. Kok bisa ada generasi yang cinta Tuhan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam bagian ini generasi yang cinta Tuhan bisa ada oleh karena lahir dari satu pertobatan. Oleh karena datangnya dari satu pertobatan.
Tanpa pertobatan tidak akan mungkin ada kecintaan kepada Allah. Tanpa pertobatan tidak akan mungkin orang bisa hidup dekat dan mengenal Allah. Dan pertobatan, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka dekat lagi kepada Tuhan. Mereka sadar. Mereka sadar. Sehingga dikatakan bahwa satu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisa yang akan kembali. Oleh sebab itu bicara anak-anak generasi yang cinta Tuhan. Bukan bicara tentang berapa jumlahnya yang begitu banyak, bukan. Tetapi seberapa berkualitas mereka yang menyadari akan keberdosaan hidup. Yang menyadari akan pentingnya Allah bagi mereka. Ya. Kalau tanpa pertobatan, gak mungkin ada generasi yang cinta Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mencintai Tuhan. Kenapa? Karena ada satu pertobatan. Dan pertobatan itu bukan karena kekuatan kita. Pertobatan kita untuk kembali kepada Allah adalah karena pertolongan Allah. Oleh sebab itu ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Roma dalam tulisannya. Kepada jemaat di Roma bahwa bicara tentang generasi yang cinta Tuhan. Umat Israel yang sisa. Mereka ada dan takut akan Allah. Mereka kembali kepada Allah. Bukan karena hebat mereka, bukan karena kuat mereka. Tetapi karena menurut pilihan kasih karunia Allah. Inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Akan muncul satu generasi yang cinta Tuhan. Kenapa? Sekalipun secara dunia manusia sudah berdosa. Karena ada kasih karunia Allah. Yang dinyatakan kepada generasi-generasi yang ada. Kita manusia berdosa, saya berdosa, saudara berdosa. Kita bisa menjadi orang yang begitu cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang mengasihi kita, bukan? Karena ada perjanjian yang Allah lakukan melalui Abraham. Dan sebelum Abraham ketika manusia sudah berdosa ada perjanjian. Lalu melalui Abraham terus diwujud nyatakan. Sampailah kepada saya dan saudara. Sampailah kepada kita. Janji itu kita terima. Kalau kita membaca kitab Yoel yang dipenuhi atau digenapi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kepada anak-anakmu dan kepada keturunanmu. Janji itu diberikan. Maka ketika bicara tentang generasi cinta Tuhan. Adalah generasi yang dilahir barukan oleh Allah. Generasi yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Generasi yang dilahirkan oleh roh. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ketika Yesus berbicara kepada seorang guru di Israel. Tetapi juga belum memahami bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah bernama Nikodemus. Yang lahir dari daging adalah daging. Yang lahir dari roh adalah roh. Barang siapa tidak dilahirkan kembali. Ia tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah. Ia tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, generasi cinta Tuhan. Adanya generasi cinta Tuhan. Karena Allah yang melahir barukan mereka. Karena Allah yang mengasihi mereka sehingga mereka ada yang muncul. Anak-anak yang cinta Tuhan. Ya, kalau kita pikir kadang tidak semua kita lahir dari keluarga yang Kristen. Tapi walaupun orang tua sebagian barangkali ada yang belum Kristen. Tapi kita sudah mengenal Tuhan itulah kasih karunia. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen terhadap anak-anak kita. Karena itu ketika bicara tentang generasi yang cinta Tuhan. Generasi cinta Tuhan ada karena pengajaran firman yang diberitakan kepada mereka. Melalui saya dan saudara, melalui kita orang tua. Melalui gereja, melalui lembaga-lembaga Kristen. Yang mengajarkan kebenaran, yang setia kembali kepada kebenaran. Itulah yang membuat generasi-generasi menjadi cinta Tuhan. Generasi cinta Tuhan tidak dibangun dari satu
Ya, tindakan yang memang mengiming-imingkan sesuatu kepada mereka. Kamu ini ya, nanti kamu ini misalnya. Enggak. Generasi yang cinta Tuhan betul-betul lahir dari satu pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah melalui firman yang diberitakan. Sehingga firman yang diajarkan membuat mereka menjadi anak yang beriman kepada Tuhan. Itulah yang Paulus katakan kepada Timotius. Dari sejak kecil engkau sudah mendengar kitab suci. Engkau sudah dididik. Engkau sudah diajarkan tentang kitab suci oleh nenekmu dan oleh ibumu. Lois dan Eunike. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita ingin generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang cinta Tuhan. Inilah tanggung jawab kita. Allah memang bekerja. Allah memang beranugerah. Allah memang memberikan kasih karunia. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang telah menerima kasih karunia Allah, maka kita beri tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran yang benar pada mereka. Untuk mendidik mereka di dalam laku mereka. Untuk menyadarkan kepada mereka akan keberdosaan mereka. Firman yang tertulis, yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tanpa firman, maka niscaya tanpa firman tidak mungkin manusia bisa kembali kepada Allah. Oleh sebab itu ibu bapak saudara dikasih Tuhan, maka apakah mereka yang cinta Tuhan, generasi yang cinta Tuhan akan sia-sia? Tidak. Mereka menjadi orang yang dikenang. Mereka menjadi orang yang begitu diingat oleh dunia. Mereka menjadi orang yang mempengaruhi dunia. Berapa banyak sih para rasul yang dipersiapkan oleh Yesus Kristus untuk mempengaruhi seluruh pengajaran Yahudi yang sudah berakar, yang sudah sudah berkembang, sudah begitu tertancap. Sedikit para murid Kristus, sedikit para generasi-generasi yang dipersiapkan Kristus untuk memporak-porandakan kehidupan manusia yang merasa nyaman dengan dosa. Bahkan kekuasaan Roma terancam oleh karena pengajaran-pengajaran yang benar. Generasi yang cinta Tuhan, maka kita melihat ada satu yang Tuhan kerjakan atas mereka. Allah memproteksi mereka. Kalau kita membaca ayat 23 sampai 26 dari Yesaya pasal 10 tadi. Maka ada satu pemeliharaan Tuhan atas satu generasi yang Tuhan cintai. Atas generasi yang Tuhan kasihi. Inilah yang menjadi satu penghiburan bagi saya dan saudara. Ketika kita melepaskan generasi-generasi kita selanjutnya. Inilah yang menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Ketika kita meninggalkan anak cucu kita. Ketika kita tidak bersama lagi dengan mereka. Kita percaya bahwa ada proteksi Allah atas mereka. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan atas mereka. Israel, kamu dipelihara Tuhan. Asyur tidak berkuasa atasmu. Kekuatan Asyur tidak lagi berkuasa atasmu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menghancurkan kekuatan itu. Ada Tuhan yang memelihara umatnya. Dan umat yang cinta Tuhan, anak yang cinta Tuhan, generasi yang cinta Tuhan dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka disebut sebagai umat Allah. Kenapa Tuhan memproteksi mereka? Untuk apa Tuhan menjaga mereka? Jelas kalau kita mengacu kepada karya Kristus. Melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Kristus yang memproteksi kita dengan kematiannya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anaknya. Supaya generasi yang cinta Tuhan. Hidup tidak bercacat celah. Hidup di dalam satu kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Dan Paulus bicara di jemaat Filipi. Bahwa anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak atau generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Mereka dipelihara dan berpegang pada firman. Supaya mereka bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Ini menjadi satu pengharapan. Bagi saya dan saudara. Ketika diperhadapkan dengan dunia yang berat, situasi yang berat, pergumulan anak-anak barangkali semakin berat. Namun ingat,
janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Karena itu tetaplah berpegang pada firman. Firman itulah yang memandu kita. Firman itu yang menuntun kita. Anak-anak muda. Ya. Kalau kita baca Mazmur misalnya pasal 119 ayat 19. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Selain dengan menjaganya. Sesuai dengan kebenaran firman. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan layani Tuhan di generasimu. Karena generasimu pun akan berlalu. Ukirlah karya Tuhan di sana. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, kita mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan bagi kita anak-anaknya. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita, saya udah tua Pak, saya nggak punya anak misalnya. Kita masih anak-anak. Paling tidak anak-anak dari anak-anak Allah. Anak-anak kebenaran. Ingat, kalaupun kita ada. Itu bukan karena kebetulan. Dan rencana Allah. Melalui orang tua kita. Melalui ibu, melalui ayah. Karena itu orang tua. Bertanggung jawablah atas anak. Jangan sia-siakan mereka. Barangkali saat ini mereka lemah, mereka baru lahir, lemah lembut gemulai. Fisik mereka. Kalau kau didik mereka dalam takut akan Tuhan, mereka akan memiliki otak yang cemerlang. Barangkali kelak mereka akan menjadi seorang yang jenius, orang yang cerdas, orang yang mempengaruhi dunia. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerah di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada nama
Sama-sama kita nyanyikan. Oh ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan anak-anaknya, peluklah anakmu. Katakanlah kebenaran kepada mereka. Wariskanlah iman bagi mereka. Karenalah mereka adalah generasi yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan titipkan untuk engkau didik, untuk engkau ajar. Merekalah generasi-generasi yang Tuhan persiapkan untuk mencintai Tuhan. Generasi-generasi yang cinta Tuhan. Bukan sekedar mereka yang lahir dari orang-orang yang menyebut diri pelayan, tetapi tidak setia dalam melayani Tuhan. Mereka yang adalah generasi-generasi Tuhan, lahir oleh karena kasih karunia Allah. Allah yang mempersiapkan mereka. Allah yang mengasihi mereka. Allah yang membentuk mereka. Allah yang mendidik mereka melalui saudara dan saya. Melalui kita orang-orang tua. Melalui guru-guru sekolah minggu. Melalui gereja. Melalui lembaga-lembaga Kristen, pendidikan yang ada. Mari kita terus mendidik mereka, mengajar mereka, mengarahkan mereka dengan satu pengajaran yang benar. Karena kelak mereka dewasa, mereka akan berjalan dalam terang Tuhan. Dan engkau anak-anak, dengarlah didikan, dengarlah ajaran ayah dan ibumu yang mengasihi engkau, yang mengasihi Tuhan Allah. Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini kami diingatkan akan kehadiran generasi-generasi yang ada di sekitar kami. Baik kepada kami yang dianugerahkan anak maupun kepada kami yang berkeluarga namun tidak dianugerahkan karena ada anak-anak lain, ada anak-anak di sekitar kami yang diterlantarkan, yang tidak mendapatkan satu pendidikan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah setiap kami untuk menjadi pengajar, pendidik bagi mereka. Yang mengajarkan firman-Mu. Yang memberikan keteladanan hidup bagi mereka. Bapa yang baik yang mengasihi kami berdoa kepadamu. Biarlah anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi gereja-Mu. Mereka terus bertumbuh dalam iman yang benar. Mereka terus berakar di dalam kebenaran firman. Dan mereka kala berbuah menjadi saksi Kristus, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kebenaran, pembawa keadilan, pembawa Injil Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, baik mereka yang masih kecil, yang masih bayi, yang sudah TK, yang sudah SD, yang sudah SMP, dan bahkan yang sudah di perguruan tinggi. Yang berdoa untuk anak-anak-Mu semua ya Bapa. Tolonglah mereka. Supaya mereka terus hidup dalam cinta yang terus membara, yang terus menyala kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan hari ini. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan Engkau yang tambahkan usia kepada mereka.
Engkau juga yang pelihara mereka dengan segala hikmat, bijaksana, kesetiaan, hati yang terus terikat dan terpaut pada Tuhan. Sehingga mereka mensyukuri atas anugerah Allah yang menambahkan usia dengan satu penyerahan hidup yang total pada Allah. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan juga yang menolong memimpin mereka. Tuhan juga yang menyertai mereka. Sehingga mereka boleh mempergunakan pikiran yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Memilih pasangan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelak hidup bersama mereka sebagai keluarga Kristen yang takut dan cinta Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Mereka dalam pergumulan bisnis yang mereka kerjakan, biarlah tiap jemaat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih mengalami pandemi COVID-19 ini, biarlah pekerjaan atau usaha tiap jemaat Tuhan ada dalam naungan tangan Tuhan yang menjaga mereka, yang memelihara mereka, yang menopang mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pergumulan relasi suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, oma, opa, dan menantu. Biarlah semua juga dalam cinta kasih, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan tiap jemaat-Mu. Berkatilah mereka ya Bapa. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Baik itu yang sedang dalam pemulihan oleh karena COVID-19 yang mereka alami, maupun oleh karena sakit penyakit yang lain, dimanapun mereka ada yang sedang isolasi mandiri. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, sertai mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka alami boleh membawa mereka untuk semakin dan semakin cinta berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Berkat sertai obat-obat, makanan, minuman mereka berikan, imun yang baik kepada setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, biarlah Tuhan menolong memimpin mereka. Hikmat bijaksana Tuhan terus serta atas mereka. Dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat daerah-daerah. Tuhan memberkati. Sehingga mereka memerintah dengan bijaksana. Para Polri, TNI yang menjaga kedaulatan bangsa kami ini ya Tuhan. Perhatikanlah mereka, sertailah mereka dengan tugas tanggung jawab yang ada. Dari hal-hal yang ingin mengacau, yang ingin merongrong bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa ini. Para dokter, perawat, relawan di rumah sakit, relawan baik dalam bentuk usaha, perusahaan, relawan secara pribadi yang mengambil bagian di dalam memutus mata rantai pandemik ini. Bahkan masyarakat yang begitu setia, mematuhi protokol, Tuhan Engkau memperhatikan. Karena mereka pun adalah bagian dari pahlawan untuk memutus mata rantai pandemik ini. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka ada Tuhan berkati. Sekolah Kristen Makedonia, Yayasan Mika, STT Makedonia, Yayasan Pama, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberkati seluruh pelayanan yang Tuhan telah dirikan melalui almarhum Pendeta Bigman Sirait. Peliharalah supaya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Segala operasional, para mitra, para donatur, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik, diajar, baik di sekolah Kristen Makedonia maupun di STT, mereka yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan tolong mereka juga. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pendeta Netson, kita semua sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mari kita mendoakan keluarga kita menjadi generasi yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Ada kebangunan rohani di lingkungan keluarga kita. Tibalah saatnya kita mempersiapkan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun tempat berada, dapat melakukan transfer seperti yang tertera di bawah layar ini atau scan QR Code yang tercantum di dalamnya. Ayat pengantar firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 54 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. 2 kantong persembahan, yang hitam dan merah, hitam untuk operasional gereja, yang merah untuk misi GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda ya Bangsa. Ya, kita mau supaya ada anak-anak muda di sekeliling kita yang terbatas, keadaan ekonominya tetap memperoleh perhatian dalam pendidikan dan dilakukan oleh anak-anak muda di Gereja Reformasi Indonesia. Mari kita mempersiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik, kita menaikkan pujian. Bila topan keras melanda hidup kita, tapi kita tetap hidup. Berkat Tuhan selalu nyata di hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakin
hitunglah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ketika hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami menyadarinya Tuhan, bahwa semua berkat yang Kau berikan itu berasal daripadamu. Karena itu Tuhan Yesus, doa kami adalah pimpin sertai setiap orang yang mengelola persembahan ini, beri rasa takut akan Kau sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bersuka cita boleh merayakan hari anak. Kita pernah menjadi anak dan sampai hari ini kita tetap anak bila orang tua kita masih ada. Tapi ada anak-anak yang barangkali Tuhan percayakan di keluarga kita. Biar itu boleh menjadi bagian yang kita berikan perhatian secara khusus. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Biarlah ini boleh menjadi ayat firman yang meneguhkan kita supaya kita memperhatikan keluarga kita. Kita baca bersama-sama dari Ibrani pasal 12 ayat 5b. Mari. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menaikkan bersama pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah beribadah bersama-sama dengan anak-anak, ada orang tua juga sama-sama dan boleh bergandeng tangan, silakan. Kita akan sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk keluarga kita di dalam pujian penutup ini. Mari kita menaikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ada terjalin mesra sekali. Dan semua saling mengasihi, betapa senang yang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Hanya anak-anak, mari kita naikkan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bersama-sama, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Biarlah kita mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak yang mencintai Tuhan. Dan hai anak-anak, bukalah hatimu untuk menerima didikan Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan berpegang pada firman. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silahkan duduk bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat hari anak bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak GRI ya dimanapun berada, di rumah, dimanapun. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Dan kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Menikmati Proses yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Antiochia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Menjadi Perempuan yang Tangguh yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Persekutuan Doa Pagi hari Sabtu pukul 5.30 pagi akan dilaksanakan secara online via Zoom dipimpin oleh Penatua Heri Sudarno. Antiochia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom diskusi bersama Bapak Leo Jemi dengan tema Quarter Life Crisis. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Melayani Bukan Untuk Dilayani yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui,
Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Sejahtera, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan setiap kita semua, dimanapun ada, tetap jaga kesehatan. Perhatikan dan pergunakan protokol kesehatan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita hari lepas hari. Ibadah kita hari ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.